Halo dan selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini kami menyajikan sebuah kisah tragis penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang kisah pembunuh pria dengan 1000 wajah. Seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan beri komentar di bawah agar tetap terinformasi. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sekarang, mari kita simak kisah mengerikan ini. Bakersfield, California. Di antara banyak kasus pembunuhan di Kabupaten Kern, setiap tahun pembunuhan Yvette Peña di sebuah motel di Bakersfield pada tahun 2011 menjadi salah satu yang paling terkenal. Kejahatan ini menarik perhatian karena tidak hanya sangat mengerikan, tetapi juga pelaku yang bertato penuh dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Jamie Osuna, seorang pria berusia 34 tahun, memiliki tato, senyuman joker di wajahnya dan pentagram di dahinya. Hampir tidak ada bagian wajahnya yang tidak tertutup tinta. Dalam wawancara dengan Olivia Lavoie, seorang mantan reporter KGET, Osuna pun menggambarkan sensasi yang dirasakannya saat membunuh Peña, yaitu kejahatan yang diakuinya dan membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat diwawancara, Osuna pun berkata, "Saya menganggap diri saya sebagai seseorang yang tidak takut menikmati hidup tanpa harus memperdulikan konsekuensi. Saya tidak membiarkan masyarakat yang membentuk pribadi saya. Saya membuat diri saya sendiri dan saya bangga akan hal itu." Dan pada 13 November 2011, polisi pun menerima laporan tentang penemuan mayat di sebuah kamar di El Morocco Motel, Bakersfield. Korban itu yang bernama Yvette Peña, seorang ibu 6 anak yang sedang mengalami masa sulit, ditemukan tewas dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Menurut laporan koroner, Peña meninggal karena luka akibat benda tumpul, luka tajam, dan asfiksia. Osuna pun akhirnya ditangkap 5 hari kemudian di sebuah apartemen di Bakersfield Barat. Awalnya, dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Namun, 6 tahun kemudian, pada tahun 2017, dia pun mengejutkan semua orang dengan mengaku bersalah. Dalam wawancaranya dengan Lavoie, Osuna mengatakan dia tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan keluarga Peña selama proses hukum yang panjang. Dia hanya ingin dipindahkan ke penjara daripada tetap di penjara kabupaten. Pada 14 Mei 2017, Osuna pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama persidangan, dia menunjukkan perilaku tidak hormat, termasuk mengejek keluarga Peña dengan senyuman sinis dan memberi acungan jempol saat hukuman dijatuhkan. Osuna pun kemudian dipindahkan ke penjara negara bagian Corcoran, di mana dia akhirnya berbagi sel dengan Luis Romero, seorang pria berusia 44 tahun yang telah menjalani lebih dari 2 dekade hukuman penjara karena penembakan fatal. Pada pagi hari 9 Maret 2019, para petugas penjara menemukan pemandangan mengerikan. Romero telah dipenggal, salah satu matanya ditusuk, dan bagian tubuhnya dimutilasi. Osuna pun bahkan membuat kalung dari bagian tubuh Romero. Di dinding sel, dia menulis kata "ha-ha-ha" dan pria dengan 1000 wajah menggunakan darah korbannya. Kejahatan itu pun jelas memicu perhatian media nasional, dengan banyak yang mempertanyakan bagaimana Osuna dapat melakukan mutilasi yang begitu mengerikan tanpa ada yang menyadarinya. Investigasi kemudian mengungkap bahwa beberapa petugas penjara telah memalsukan laporan dan tidak benar-benar memeriksa sel tersebut. Kasus ini pun memunculkan banyak pertanyaan, terutama mengapa Osuna yang telah dikenal sebagai pembunuh sadis diberi teman satu sel? Keluarga Romero pun tidak terima dan menyuarakan kemarahan mereka, mengatakan bahwa kematian Romero seharusnya bisa dicegah.
Dora Solares, ibu dari Romero, bahkan mengajukan gugatan hukuman terhadap petugas penjara yang menempatkan Romero di sel bersama Osuna. Hingga saat ini, kasus ini pun masih berlanjut di pengadilan, sementara Osuna terus menjadi sorotan karena kejahatannya yang mengerikan dan perilakunya yang tidak stabil secara mental. Kisah ini menggambarkan kekejaman yang melampaui imajinasi, dengan pelaku yang menikmati perhatian dan ketakutan yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jamie Osuna dengan julukan pria dengan 1000 wajah tetap menjadi simbol kengerian dan tragedi yang menghantui keluarga para korban. Terima kasih telah menonton episode yang mendebarkan dari Weekly Crime Stories ini. Jika kalian menyukai cerita hari ini, pastikan ya untuk di-subscribe, like, dan juga komen, serta share video kami ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian, para WCS lovers, membantu kami terus menghadirkan cerita kriminal terbaru dan paling menarik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu untuk para penonton semua dan tetaplah terinformasi. Terima kasih.